Menceritakan seorang karyawati sibuk berusia 27 tahun, belum menikah, dan tinggal bersama orang tuanya. Nona Lia didiagnosa oleh dokter mengalami gagal ginjal kronik yang kemudian dirujuk ke rumah sakit dengan keluhan kedua kaki bengkak dikarenakan edema. Data antropometri Nona Lia adalah sebagai berikut. Berat badan sebelum edema adalah sebesar 57 kg. Berat badan setelah edema adalah sebesar 61 kg. Dan tinggi badannya adalah sebesar 160 cm. Pemeriksaan fisik klinis yaitu tekanan darah Nona Lia adalah sebesar 160/100 mg/dl dan nadi 75 kali per menit. Riwayat penyakit keluarga Nona Lia yaitu ibu mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ini saya dirujuk dari Poli Umum untuk ke sini. Oh iya, Mbak. Bisa ditunggu sebentar ya. Nanti saya panggil sesuai antrian. Oke. Selanjutnya atas nama Mbak Lia. Ya. Silakan masuk, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Marin. Saya ahli gizi di rumah sakit ini. Nggak susah kan, Mbak, nyari ruangan saya? Tidak. Jadi gini, saya dari dokter umum disarankan untuk ke sini, dirujuk ke sini karena saya memiliki beberapa keluhan. Oh iya, sebentar ya, Mbak. Saya lihat rujukan dari dokternya sebentar. Oh ya, atas nama Mbak Lia, benar ya? Iya. Jadi dari rujukan dokter ini Mbak Lia mengalami gagal ginjal dan hipertensi. Sebelumnya apakah ada keluhan-keluhan yang Mbak Lia alami? Jadi sebelumnya tuh saya kan sibuk kerja, Kak. Jadi tidak pernah memperhatikan tubuh saya sendiri. Jadi sekarang saat jadi kayak gini, dokter di Poli Umum mendiagnosa saya kan gagal ginjal dan tekanan darah tinggi, Mbak. Lalu saya dirujuk ke sini. Ya. Jadi nanti konseling ini akan berlangsung 10-15 menit ya Mbak Lia. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan saja. Nah, sebelumnya apakah ada kendala-kendala yang Mbak Lia alami? Jadi kan saya sibuk kerja, saya sering makan makanan cepat saji, mungkin itu yang menyebabkan saya sakit ya, Mbak. Saya juga nggak pernah makan masakan mama saya. Ya, jadi makan makanan cepat saji itu mengandung banyak natrium. Nah, makanan yang tinggi natrium itu nanti dapat membebani fungsi ginjal, Mbak. Oh begitu ya, Mbak. Iya, seperti itu. Saya juga akan bertanya, apakah makanan-makanan yang sering Mbak Lia makan dan juga makanan-makanan kesukaan Mbak Lia sendiri? Jadi saya suka daging sapi panggang sama fried chicken karena dekat kantor saya yang jual junk food itu banyak, Mbak. Saya juga suka nyoba citato, citos, pokoknya yang gurih asin. Cemilan manis saya juga suka. Sama ini, Mbak, saya suka minum minuman ringan sama soda. Oh, seperti itu ya Mbak. Nah, untuk makanan pantangan atau Mbak ada makanan yang Mbak Lia alergi? Kalau alergi tidak ada. Sebenarnya makanan apa saja suka, Mbak. Saya juga tidak ada alergi sama makanan apa aja.
Ya baiklah, untuk aktivitas fisik sendiri seperti olahraga, apakah Mbak Lia sering olahraga, jogging? Jarang sekali. Saya jogging kalau sempat aja, seperti misal sebulan hanya 3 kali jogging. Oh, seperti itu. Nah, saya ingin bertanya ya Mbak, untuk riwayat keluarga sendiri, apakah ada menderita penyakit hipertensi atau gagal ginjal? Ada ibu saya juga menderita darah tinggi. Dari data-data yang sudah saya tanya ke Mbak Lia, jadi Mbak Lia itu mengalami gagal ginjal dan hipertensi itu mungkin disebabkan karena kebiasaan Mbak Lia makan junk food sama fast food, terus nyemil-nyemilan camilan asin, manis, dan juga Mbak Lia jarang olahraga. Nah, gagal ginjal sendiri itu nanti bisa berakibat ke hipertensi Mbak. Nah, tapi hipertensi sendiri juga bisa disebabkan karena penyakit keturunan seperti itu Mbak. Oh seperti itu ya Mbak. Saya mau mengubah kebiasaan makan saya Mbak. Saya ingin tetap sembuh dan sehat. Baik Mbak, saya akan bantu Mbak untuk melakukan diet yang saya sarankan, dan saya yakin Mbak Lia bisa melakukannya dengan baik. Mbak Lia siapkan untuk mengubah perilaku makan Mbak Lia? Baik Mbak, tapi mungkin saya tidak bisa benar-benar langsung menghentikan mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin dapat menyebabkan penyakit tadi. Ya, jadi begini Mbak, kan saya sarankan Mbak Lia untuk diet rendah garam atau rendah natrium. Jadi Mbak Lia membatasi konsumsi natrium Mbak Lia sehari. Nah, Mbak Lia juga harus mengkonsumsi protein itu 50% Mbak. Jadi 50% protein nabati atau bisa dari tahu, tempe, dan 50% protein hewani dari hewani, ayam, daging sapi, dan lain-lain. Jadi porsinya sama, setengah dari setengah dalam satu piring makanan. Nah, Mbak Lia sendiri juga harus membatasi konsumsi junk food sama cemilan asin. Nah, Mbak Lia juga harus mengkonsumsi makanan beraneka ragam sesuai dengan isi piringku Mbak. Nanti saya akan berikan leaflet, di situ ada sesuai kandungan isi piringku. Apakah Mbak Lia sudah paham? Paham Mbak? Baik, Mbak Lia siap ya menjalani ini? Saya siap tapi mungkin agak berproses ya Mbak. Oh ya, jadi seperti ini, memang tidak bisa langsung menghentikan kebiasaan makan, memang harus bertahap sedikit demi sedikit. Yang penting Mbak Lia sendiri ada niat untuk memperbaikinya. Nah, misal hari pertama Mbak Lia mengkonsumsi makanan junk food cuma sekali, hari berikutnya dikurangi dan sampai tidak mengkonsumsi junk food. Nah, untuk cemilan sendiri nanti bisa diganti dengan buah-buahan. Nah, buah-buahan yang harus dihindari itu seperti pisang, belimbing, durian, itu jangan dimakan dulu ya Mbak, sama makanan jeroan seperti daging kambing dan jeroan, dan juga makanan-makanan yang berpengawet kayak misalnya tuh ikan asin, dendeng, abon, acar, manisan. Nah, itu juga dihindari dulu sebaiknya. Nah, untuk aktivitas fisik sendiri, Mbak Lia mungkin bisa mengganti, kalau Mbak Lia sibuk mungkin bisa menggantinya dengan berjalan kaki ke kantor. Kalau kantor Mbak Lia dekat, apakah dekat? Dekat kok. Nah, Mbak Lia bisa menggantinya dengan itu. Untuk berangkat ke kantor atau pulang ke kantor bisa berjalan kaki, atau mungkin Mbak Lia membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, dan juga memberes-bereskan apa gitu kan bisa. Nah, karena Mbak Lia di sini adem, jadi mungkin Mbak Lia harus membatasi konsumsi air ya Mbak. Jadi sehari itu Mbak Lia mungkin hanya boleh mengkonsumsi 600 ml air atau sekitar 3 gelas. Apakah Mbak Lia siap? Oh baik Mbak, kalau itu saya bisa melakukannya. Ya,
Ya. Apakah sampai sini Mbak Lia paham? Paham kok. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Ini saya punya leaflet. Nah, ini nanti bisa Mbak Lia baca-baca di rumah. Di belakang juga ada nomor WhatsApp saya. Jadi nanti Mbak Lia kalau misalnya yang ditanyakan sampai rumah bisa hubungi saya atau datang ke sini langsung. Datang ke sini langsung sesuai jam kerja saya ya Mbak. Untuk selanjutnya Mbak Lia bisa datang seminggu ke depan, apakah bisa untuk kita intervensi lebih lanjut lagi? Insya Allah bisa. Baik. Saya yakin Mbak Lia bisa. Terima kasih. Selamat siang Mbak. Siang.